Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, kita akan mulai pembelajaran hari ini ya. Eh, pada bab pertama dari materi pada semester 1 kelas 11 ini kita akan bahas tentang menentukan akar-akar dari sebuah persamaan trigonometri atau menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, tapi ada materi prasyarat yang harus kalian ingat ya sebelum menuju ke sana. Masih ingat kan kalau ada sebuah salib sumbu? Di sana ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 ya. Kuadran 1 daerah X-Y positif itu adalah daerah di mana sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sedangkan kuadran 2 itu daerah untuk antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 antara 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran 4 antara 270 derajat sampai 360 derajat. Dan untuk nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1 kalian masih ingat ya, itu semuanya bernilai positif antara sinus, kosinus, dan tangen. Di kuadran 2 yang bernilai positif adalah hanya untuk sinus, sedangkan kuadran 3 adalah tangen yang positif, dan kuadran 4 adalah kosinus yang positif ya. All sin tang cos. Nah, seandainya itu ada sudut alfa di kuadran 1 ya, itu berarti udah langsung aja alfa di sana. Nah, untuk di kuadran 2 perhatikan alfanya itu adalah daerah yang dibentuk antara antara garis itu dengan sumbu X. Sehingga nanti yang dilihat adalah sudutnya itu 180 derajat kurang alfa. Untuk kuadran 3 alfanya di sana ya. Jadi yang dibentuk dengan sumbu X, sudut lancip yang dibentuk dengan sumbu X, perhatikan alfanya, dan yang kuadran 4 juga sama. Nah, agar lebih paham, kita akan coba ya menentukan nilai perbandingan trigonometri di kuadran 2 dulu misalnya. Nah, untuk sinus 150 derajat itu ada di kuadran 2 kan. 150 derajat ada di antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, untuk 150 derajat, berapa derajat lagi menuju 180 derajat ya? Berarti tinggal 30 derajat lagi. Nah, karena nilai sinus di kuadran 2 positif, maka sinus 150 derajat sama dengan positif sin 30 derajat. Sama dengan nilainya 1/2. Sekarang tangen 135 derajat di kuadran 2. Dia bernilai positif atau negatif? Ya, positif atau negatif, maka nilainya itu adalah negatif. Itu negatif tangen. Nah, berapa? Dari 135 derajat menuju 180 derajat tinggal berapa derajat lagi? Yaitu 45 derajat. Maka tangen 135 derajat itu sama dengan negatif tangen 45 derajat ya. Ya, karena 180 derajat kurang 45 derajat sama dengan 135 derajat. Sama dengan negatif 1. Oke, sekarang nilai berapa ya? Cos ya. Cos belum ya. Sekarang di kuadran di kuadran 2 cos misalnya 120 derajat. Nah, itu di kuadran 2 kosinus positif apa negatif? Negatif. Negatif cos berapa derajat? Ya, berarti menuju 180 derajat tinggal 60 derajat lagi ya. Berarti itu sama dengan negatif cos 60 derajat. Ya, 180 derajat kurang 60 derajat kan 120 derajat. Nah, berarti jawabannya adalah negatif 1/2 karena cos 60 derajat adalah 1/2. Nah, itu untuk di kuadran 2 ya. Anak-anak gimana, udah paham belum? Jadi nanti pokoknya lihat ya sudut lancip yang dibentuk dengan sumbu X-nya itu alfa yang nilainya akan kita cari, akan nilai perbandingan yang akan kita cari ya. Jadi alfanya itu ingat yang dibentuk dengan sumbu X, sehingga kalau di kuadran 2 nanti lihatnya 180 derajat kurang alfa ya. Nah, sekarang kita akan coba di kuadran yang lain. Ini saya hapus dulu ya. Sekarang misalnya kita akan dicoba di kuadran 3 ya. Coba di kuadran 3. Misalnya berapa ya? Ya.
Kuadran 3 itu berarti daerah antara 180 derajat dan 270 derajat. Nah, itu adalah lebihnya dari 180 derajat berapa, sehingga kita akan sebut untuk kuadran, kalau tadi kan untuk yang kuadran 2 180 derajat kurang alfa ya, kalau di kuadran 3 180 derajat ditambah alfa ya, jadi lebihnya dari 180 derajat ya, jadi ditambah lagi berapa derajat dari 180 derajat gitu, paham ya? Nah, sekarang sinus 240 derajat, coba itu kan daerah kuadran 3. Tandanya negatif untuk sinus kan? Karena dia daerah kekuasaan untuk tangan. Nah, sekarang alfanya. Nah, berarti kan dari 240 derajat itu lebihnya itu 60 derajat kan dari 180. Karena 180 derajat tambah 60 derajat sama dengan 240 derajat. Sehingga nilainya adalah negatif setengah akar 3. Paham ya? Oke, lanjut misalnya tangan berapa ya? Misalkan tangan 210 derajat. Nah, itu kan di kuadran 3 daerah positif untuk tangan ya, sehingga sama dengan positif tangan. Nah, sudut lancipnya berapa? Berapa lewatnya dari 180 derajat? 30 derajat ya. Karena apa? 180 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 210 derajat. Jadi akan sama dengan positif 1/3 akar 3 ya, atau boleh juga positif 1/akar 3 ya, untuk nilai tangan 30 derajat. Ya. Sekarang kita coba untuk kosinus. Misalkan 225 derajat. Oke. Coba berapa lewatnya dari 180 derajat. Nah, itu kan kosinus itu di daerah kuadran 3 itu negatif ya. Langsung kita kasih negatif. Cos, tulis. Nah, berapa alfanya coba? 45 derajat. Kenapa? Karena 180 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 225 derajat ya. Jadi ini akan sama dengan negatif setengah akar 2. Ya, kuadran 2 sudah, kuadran 3 sudah. Semoga kalian bisa paham ya. Mau dicoba nggak ya kuadran 4-nya? Ya, mau dicoba nggak? Oke, kita akan hapus dulu ya. Hapus dulu yang ini, kita akan coba di kuadran 4 supaya kalian lebih paham ya. Nah, saya hapus dulu sebentar ya. Ini kalian, ini syaratnya harus hafal, tidak bisa ditawar lagi nilai perbandingan trigonometri yang sudut istimewa untuk kuadran 1 yang pertemuan sebelumnya udah pernah kita bahas ya. Karena itu dasar-dasarnya. Nah, sekarang di kuadran 4 ya. Bisa juga kita kan kalau dalam trigonometri itu sudut positif itu berlawanan arah jarum jam, sudut negatif searah jarum jam. Jadi kalau negatif alfa itu perjalanan dari 0 derajat searah jarum jam sebesar alfa derajat. Gitu ya. Atau bisa juga kita gini, menuju 360 derajat berapa derajat lagi gitu ya. Supaya menuju 360 derajat berapa derajat lagi. Itu untuk kuadran 4. Jadi bisa negatif alfa, bisa juga 360 derajat kurang alfa. Ya, kita akan coba sinus 300 derajat, ada di kuadran 4 kan, berarti sinus bernilai negatif ya. Nah, menuju 300 derajat berapa derajat lagi? Menuju 360 derajat, dari 300 derajat 60 derajat lagi kan, berarti itu sama dengan negatif sin 60 derajat ya. Gitu. Negatif karena ada di kuadran 4. Itu daerah kekuasaan kosinus. 60 derajatnya dari mana? Karena 360 derajat dikurangi 60 derajat itu sama dengan 300 derajat ya. Nah, berarti nilainya negatif setengah akar 3. Sekarang tangen 315 derajat, maaf.
Itu kuadran 4 daerah juga kekuasaan kosinus kan, sehingga tangan pun bernilai negatif. Nah, menuju 360 derajat kan 45 derajat lagi ya, karena 360 derajat kurang 45 derajat sama dengan 315 derajat. Maka nilainya adalah negatif setengah atau negatif 1, sorry. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1 ya, oke. Sekarang cos 330 derajat. Nah, dia bernilai positif untuk cos karena di kuadran 4. Berapa derajat lagi menuju 360 derajat? 30 derajat ya. 360 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 330 derajat. Bisa dipahami ya. Berarti nilainya adalah positif berapa? Setengah akar 3 ya. Cos 30 derajat positif setengah salah nulis Ibu, maaf. Setengah akar 3. Ya. Oke, kalau di kuadran 1 nggak akan saya bahas ya, karena itu sudah sudut istimewa yang semuanya positif. Semoga kalian paham ya, ini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi yang penting lihat ada di kuadran mana, lalu sudut lancip yang dibentuk dengan sumbu X-nya berapa. Nilai positif negatifnya perhatikan. Oke, saya ingatkan lagi nih, tabel ini ya, ini harus sudah dihafalkan di luar kepala ya. Di luar kepala apa di dalam kepala ya? Kalau di luar kepala nggak ada yang masuk di kepala ya. Oke, harus betul-betul sudah ngelotok ya. Ini dipakai juga di fisika soalnya ya. Di fisika dipakai, di matematika juga dipakai. Nanti ada gerak, kalau di fisika ada gerak di bidang miring kan. Di sana ada sudut-sudutnya. Atau di fisika ada vektor, juga ada sudut sinus, kosinus, tangen untuk sudut-sudut istimewa ini. Oke. Ini saya ingatkan lagi ya. Nilai-nilainya. Sinus 0, sinus 30, sinus 45, 60, dan 90 derajat. Dan seterusnya, kalau untuk kosinus urutannya dibalik ya. Untuk tangen tinggal sinus dibagi cos aja ya. Oke. Nah, ini harus hafal di luar kepala ya. Harus sudah hafal, saya tuliskan lagi. Biar kalian betul-betul, kalau perlu ini ditulis ya. Ditulis di kertas, lalu ditempel di dinding kamar tidur ya. Biar kalian pas mau tidur langsung ngeliat ini ya. Oke, sekarang latihan ya. Coba sekarang tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berikut ya. Oke, Ibu tuliskan. Sinus 330 derajat, kosinus 150 derajat, tangen 240 derajat, sinus berapa? 135 derajat, kosinus berapa ya? Sebentar, kuadran 3, 2. Bentar. 210 derajat aja lah. Terus misalnya nilai tangan, kuadran mana yang belum ya? Oke, kuadran 4 aja. Tangan 300 derajat. Oke, silakan kalian coba ya. Kalau perlu di pause dulu. Pause dulu boleh, silakan. Nanti kalau sudah selesai kalian bisa setel ulang. Nanti kita samakan jawabannya. Oke? Ya, saya tuliskan aja ya. Pause dulu, kalau sudah dicoba play lagi untuk menyamakan jawabannya. Ya, kita lanjut. Ini jawabannya anak-anakku. Mudah-mudahan kalian benar jawabannya.
Ya, mudah-mudahan betul semua. Kalau yang masih salah, jangan putus asa ya, dicoba lagi ya. Jadi langkahnya ingat ada di kuadran mana untuk menentukan positif negatif, selanjutnya sudut alfa. Oke, cukup sekian.